dua tokoh Alkitab dan tokoh dunia. Yang saya ambil pertama adalah tokoh Alkitab dari Petrus. Kita akan lihat kelebihan dari Petrus. Baik, di sini saya ambil tokoh Petrus. Kenapa? Karena Petrus adalah seorang pemimpin. Dia seorang pemimpin yang terbukti pada saat dia dengan teman-teman rasul yang lain pada saat Tuhan Yesus naik ke surga, kenaikan Tuhan Yesus, di mana di saat itu mungkin ada gejolak secara tekanan sosial dan politik. Petrus ini berani tampil di depan untuk menguatkan teman-temannya pada saat itu. Dan juga Petrus ini juga salah satu yang berinisiatif untuk memimpin pada turunnya Roh Kudus 120 orang pada saat itu. Terus juga dia punya seperti dia ingin menggenapi apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, yaitu dengan ke-12 murid ini, karena Yudas ini sudah mengkhianati, akhirnya Petrus punya inisiatif bahwa Yudas ini harus diganti gitu. Petrus yang dia sampaikan ke teman-temannya, Petrus memilih Matias sebagai pengganti Yudas. Terus yang kedua, dia tampil berani berbicara di depan umum, khususnya di pemuka agama, yaitu pada waktu itu mungkin berlawanan dengan orang-orang Yahudi tentunya, sangat menentang tentang ajaran Kristus. Nah, di situ Petrus ini sangat berani untuk menyampaikan hal yang benar pada saat itu. Saya akan lanjut ke kelemahannya. Kekurangan dari Petrus ini selalu terburu-buru dalam mengatakan sesuatu. Jadi tanpa pikir panjang, sesuatu yang memang pikirnya memang harus dikerjakan, dia langsung mengatakan sesuatu itu tanpa dipikir panjang begitu. Terus yang kedua, Petrus ini orang yang pelin-pelan. Bisa dilihat dari Galatia 2 ayat 13. Di sana waktu itu Petrus mungkin sedang makan bersama dengan orang yang tidak bersunat, tetapi pada saat orang Yahudi datang, Petrus akhirnya dia pelan-pelan menghindari itu. Dan ketiga, Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Nah, kita lihat di kitab Lukas 22. Yang keempat, Petrus masih ragu atas kebangkitan Yesus Kristus, yang Yesus sudah mengatakannya bahwa pada hari ketiga dia akan bangkit. Itu Petrus lari di makamnya Tuhan Yesus. Dia ingin lihat sendiri, dia ingin membuktikan bahwa yang mereka katakan itu benar. Nah, itu hal yang tidak percaya dengan apa yang teman-teman yang lain mereka katakan bahwa Yesus akan bangkit, tetapi karena tidak kepercayaan itu, Petrusnya datang ke gua untuk melihat apakah itu benar atau tidak. Dari pelajaran dari Petrus ini, saya mendapatkan kesetiaan Petrus itu kesetiaan Petrus itu jangan diragukan lagi, bahwa Petrus itu setia sampai mati kepada Tuhan, dan bahkan dia disalibkan dengan posisi terbalik, kan memang dia merasa dirinya dia tidak layak kalau disamakan dengan posisi disalibkan seperti Tuhan Yesus. Dia merasa dia tidak layak. Terus yang kedua, saya melihat bahwa Petrus ini seorang penginjil yang hebat. Sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Ada pengalaman sedikit Pak mengenai penginjilan.
saya pernah bergabung dengan suami di suatu penginjilan, dan itu memang luar biasa tantangan yang kami hadapi. Tapi itu memang membuat harus membutuhkan keberanian yang luar biasa, sedangkan yang kita layani ini adalah orang seberang, orang Muslim. Jadi benar mereka adalah saudara kita, tetapi pada saat kita mau penginjilan buat mereka itu memang tantangan yang luar biasa, membutuhkan keberanian yang sangat tinggi ya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Dan saya melihat bahwa Petrus ini dia tidak bisa dipandang remeh ya. Dia tidak peduli dengan lingkungan, dengan sekitarnya tidak peduli. Tetapi dengan cara dia yang luar biasa ini, keberanian yang hebat luar biasa, dia dengan keberanian itu dia bisa membuat 3.000 orang ini bertobat. Itu sekilas dari saya yang dapat dari Petrus. Kita lanjut di tokoh dunianya. Saya di sini akan ambil tokoh dunianya adalah Alan Turing. Alan Turing ini kita akan lihat kelebihannya dulu. Kelebihannya Alan Turing ini, dia seorang orang yang jenius, orang yang penemu mesin waktu itu. Sebelum awalnya Alan Turing ini adalah seorang penemu mesin matematika. Dia berharap bahwa dengan ada mesin matematika maka semua perhitungan atau dengan cara bisa diselesaikan, bisa ditemukan jawabannya dengan cepat begitu. Terus dengan adanya lagi Perang Dunia Kedua, Alan Turing ini bergabung dengan negaranya, yaitu negara Inggris. Pada saat itu Nazi dari Jerman ingin menyerang negara Inggris, tetapi banyak kode-kode yang masuk ke namanya alat Enigma. Enigma ini dia banyak sekali kode-kode Jerman. Jadi kalau negara Italia kode itu, maka ya akan diserang terus begitu sampai habis begitu. Tapi bersyukurnya di negara Inggris ini mempunyai Alan Turing yang hebat, dia jenius. Akhirnya Alan Turing ini membuat mesin namanya Bombe. Dia dapat memecahkan kode dari Nazi Jerman ini pada waktu Perang Kedua, sehingga dengan adanya mesin Bombe ini negara Inggris khususnya dapat menekan kematian dari tentara-tentara Inggris yang pada waktu itu Perang Kedua. Lanjut kita akan lihat ke kelemahannya. Kelemahannya atau kekurangannya di sini, Alan Turing seorang homoseksual. Tentu di dalam Alkitab pun juga Tuhan melarang hubungan antara sejenis, dan Alan Turing ini adalah seorang homoseksual. Sehingga pada saat itu Alan Turing ini memang dia menyembunyikan masalah yang ada dalam dirinya dia, yaitu homoseksualnya, dengan cara dia menikahi diam-diam dengan seorang wanita. Tapi pada saat akhirnya dia tidak menikah juga dengan wanita itu karena dia memang sudah terlalu kecanduan dengan homoseksual. Akhirnya dia tetap pada jalur itu homoseksualnya. Terus yang kedua, karena tekanan sosial pada saat itu di negara Inggris tidak memperbolehkan hubungan sesama jenis, Alan Turing ini mengakhiri hidupnya dengan memakan buah apel yang sudah diberi racun cyanida. Tapi itu masih kontroversi, apakah benar dia mau makan buah apel. Kebanyakan mereka berkata bahwa Alan Turing juga mengalami kecelakaan. Terus kalau yang dari kisah Alan Turing saya dapatkan, kita patut bersyukur pada saat ini kita bisa memakai komputer yang lebih simple, lebih kita bisa memakainya. Patut bersyukur. Alan Turing sudah membuat lebih awal. Alan Turing sudah membuat
komputer, walaupun yang waktu sejamannya belum sempurna, tetapi dengan banyak generasi-generasi yang meneliti, akhirnya hingga pada saat ini kita bisa menikmati Alan Turing sebagai dijuluki adalah sebagai bapak penemu ilmu komputer sebagai alat elektronik yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan apapun itu di secara pribadi ataupun kelompok ataupun mungkin dari negara-negara juga dapat memakainya pada saat sampai saat ini. Sekian Pak, terima kasih.